Saudara-saudara, kita akan memahami Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Saudara-saudara, kita berdoa untuk membaca firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan, kami terberkati oleh kebenaran firman-Mu pada pagi yang indah ini. Kami akan memahami lewat Injil Matius pasalnya yang ke-24. Tolong dan berkati kami. Kami pinta dalam kuasa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita tentang kesetiaan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, saat ini kesetiaan diterjemahkan menurut pemahaman atau keinginan setiap orang. Seorang baru setia ketika sesuatu itu menguntungkan dirinya. Ia setia ketika itu ada sesuatu yang ia terima. Akhirnya kita boleh berkata, sepertinya kesetiaan menjadi barang langka dan mahal. Kesetiaan terjadi saat ini karena pamrih. Memberi setia karena ada imbalan. Memberi kesetiaan karena ada sesuatu yang harus kita peroleh. Bahkan kecenderungan yang ada, orang menjadi semaunya saja, melakukan segalanya seturut kehendak hatinya tanpa mempedulikan keadaan dan perasaan orang lain. Kalau boleh saya katakan, benar-benar apa yang kita sebut dengan setia menjadi hal yang langka. Lalu apa makna kesetiaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia berarti berpegang teguh pada janji. Setia berarti bersedia patuh, taat, dan siap memenuhi setiap janji. Tuhan Yesus mengartikan hamba yang setia sebagai orang yang mau mentaati perintahnya, dapat dipercaya sepenuh hati, percaya kepada Tuhan. Kesetiaan merupakan tabiat Allah. Segala yang Tuhan kerjakan dilakukannya dengan kesetiaan dan setia pada setiap janjinya. Allah berfirman bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan umatnya. Tidak akan meninggalkan orang yang berserah dan percaya kepadanya. Demikian pula, keselamatan dijanjikan kepada orang yang setia. Oleh karena itu, ketika kita setia dalam melakukan segala yang Tuhan perintahkan dan ia dapati sampai akhir ia datang kembali dan Anda dan saya setia, maka kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena ketika Tuhan datang dengan setia, melakukan tugasnya, melakukan kehendaknya, maka ia menemukan sesuatu kesetiaan dalam diri orang percaya. Tetapi dalam bacaan tadi dikatakan ada orang-orang yang dia perintahkan tidak setia. Bahkan dikatakan di bacaan kita tadi dari Injil Matius pasalnya yang ke-24 ini, mereka melakukan apa yang disebut kembali melakukan hal-hal yang tidak benar kepada hamba-hamba itu. Bahkan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. Dan ketika orang suruhan yang tidak setia itu didapati, maka ingatlah firman Tuhan berkata di sini, Tuhan sendiri akan membuat dia
senasib dengan orang munafik. Dan dikatakan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara, ketika hidup kita tidak setia, maka Tuhan mengatakan, hati-hati, jangan engkau senasib dengan orang munafik. Dan apa yang diperoleh orang yang munafik? Tegas, di sana engkau akan mendapat apa yang dengan kertakan gigi, ratapan. Tetapi, jika engkau setia, engkau melakukan apa yang Tuhan minta, sungguh kita akan memperoleh kebahagiaan. Kesetiaan saudara-saudara diperlukan dalam setiap bidang kehidupan, seperti di dalam gereja, dalam dunia kerja kita, di dalam rumah tangga kita, dalam apapun aktivitas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, dibutuhkan kesetiaan. Negara ini pun membutuhkan orang-orang yang setia. Negara ini membutuhkan aparatur-aparatur dan semua orang yang setia untuk mengatur hidup bermasyarakat dalam kebenaran. Saudara-saudara, lalu mengapa kita tidak meneladani apa yang disebut tabiat kesetiaan dari Tuhan? Perikop pagi ini menuliskan bagaimana Tuhan mencari hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang dapat dipercaya, yaitu hamba yang didapatinya melakukan tugasnya dengan baik. Mari, kita hendaknya mau menjadi hamba yang setia sampai Tuhan datang. Mari, kita berkomitmen untuk tetap setia, mengerjakan perintah Tuhan. Bukan mengerjakan keinginan-keinginan kita, tapi kita mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan sebagai sebuah komitmen bahwa memang kita mau setia bersama Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan perikop hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menjadi hamba yang setia, hamba yang dapat dipercaya, dan hamba yang didapati oleh Tuhan terhadap tugas-tugas dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengajak kita, mari kita berkomitmen untuk tetap setia mengerjakan perintah Tuhan dimanapun kita berada. Dalam gereja, dalam dunia kerja, dalam rumah tangga, bagi negara. Negara ini pun membutuhkan orang-orang yang setia dalam mengatur hidup berbangsa dan bermasyarakat. Sekali lagi, berkomitmenlah kita sebagai orang-orang yang setia. Sehingga dengan demikian, kita pantas disebut orang-orang yang setia ketika Tuhan mendapatkan kita mau melakukan semua dengan setia menurut perintah yang Tuhan perintahkan. Bukan menurut keinginan kita, tapi menurut perintah Tuhan dan apa yang Ia firmankan. Tuhan memberkati dan memimpin kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, ini
inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ajarlah kami menjadi orang yang setia, yang senantiasa mematuhi apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Kami pun menjadi orang yang setia di dalam gereja, dalam hidup rumah tangga, dalam setiap karya kerja kami. Menjadi orang yang setia dalam seluruh aktivitas hidup. Bahkan ketika kami mengabdi bagi bangsa dan negara, kami adalah abdi yang setia bagi bangsa dan negara ini. Karena kami sadar, baik gereja, negara membutuhkan orang-orang yang setia. Tuhan memberkati dan memimpin setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Amin.